wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita sudah di hari yang ke-13 ya. 13 14 nih. Oh, berarti sekarang 13 ya. 13 nanti malam berarti ke-14 ya. Di bulan Ramadan ini ya. Kita sudah hampir 2 pekan ya menjalani berbagai ibadah di bulan ini. Semoga Allah menerima amal solih kita, segala kebaikan kita dibalas dengan kebaikan yang lebih banyak. Baik ikhwatu fillah, kita lanjutkan kembali pembahasan dari akhlak mulia Rasulullah, dari keagungan akhlak Rasulullah yang diantaranya bagian ke-36, yaitu tentang tata krama, kesopanan, norma yang diterapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin sudah kita bahas bagaimana Nabi itu adalah orang yang optimis ya. Dalam segala segi kehidupan itu Nabi selalu optimis ya. Orangnya selalu cerah dan menggembirakan. Itulah bagaimana Nabi ya. Dan apabila Nabi bergembira, maka beliau wajahnya bersinar bagaikan belahan bulan. Masya Allah ya, bagaikan belahan bulan. Sebaliknya apabila beliau sedang kurang senang atau risau ya oleh sesuatu yang itu merisaukannya, maka akan terlihat jelas di wajahnya. Dan apabila beliau marah, maka beliau tiba-tiba menjadi marah dan selalu memegang janggutnya. Apabila beliau sedang merenung memikirkan sesuatu ya. Ini luar biasa ya. Sifat tata krama Nabi ya. Tapi bukan jadi alasan ya. Kalau misalnya berat untuk jenggotan ya sudah gitu. Jangan dipaksa-paksa ya, pakai krim, pakai apa gitu ya. Supaya nanti kalau marah pegang janggut gitu ya. Ya nggak usah juga gitu ya. Itu hanyalah ciri khas gitu ya. Ya beda ya. Setiap orang itu punya ciri khas masing-masing gitu. Ciri khas si A, si B itu beda. Tidak sama. Ya, si C, si D pasti beda gitu. Kemudian diterangkan, apabila Nabi bersumpah karena membicarakan sesuatu dengan serius, maka beliau berkata, tidak, demi Rob yang menguasai hati manusia. Dan kadang-kadang beliau bersumpah, demi Rob yang jiwaku di tangannya. Ini suka berulang-ulang ya dalam hadis, kita suka baca gitu ya. Gitu. Wallahi misalnya gitu. Demi zat yang jiwaku di tangannya gitu. Nafsi biadih gitu. Karena memang kita itu tidak lepas daripada genggaman Allah ya. Baik satu jari, satu mata, atau satu langkah yang kita jalankan itu tidak lepas daripada genggaman Allah. Gunung yang sebegitu besarnya itu tidak lepas dari genggaman Allah. Apalagi kita yang sangat kecil gitu ya. Kalau dilihat di alam semesta kita sangat kecil ya, apalagi lebih kecilnya itu semut gitunya. Apalagi yang lebih kecil cacing. Cacing lebih kecil katanya.
Kalau semua cacingan gitu ya. Kalau semua cacingan tuh juga. Kalau tidak, ya kurang tahu gitu ya. Lebih kecil itu ada partikel gitu ya, atom gitu ya. Terus saja gitu ya. Itu semuanya tidak lepas dari genggaman Allah. Pasti terus jiwanya di tangan Allah. Dan ada kalanya berkata, tidak demikian kata Nabi. Dan aku memohon ampun kepada Allah kalau beliau menolak sesuatu. Atau beliau juga memintakan ampunan untuk dirinya dan para sahabatnya. Ini adalah hal yang mulia terhadap seorang pemimpin ya. Kita teruskan nih halaman 134. Dan apabila Nabi duduk bersama sahabat-sahabatnya lalu akan meninggalkan majelis itu. Nah, ini adab di dalam majelis ya. Jadi dalam majelis juga ada adab-adabnya ya. Di majelis ilmu sedang ngumpul ya, tapi sekarang mah tidak ya. Kita ngumpulnya di rumah-rumah aja ya. Kalau dikumpul apalagi lebih daripada 5 orang itu ya sudah gitu. Karena ada kekhawatiran ya. Ya berhati-hatilah gitu. Karena yang namanya bahaya kadang seseorang tidak memprediksi ya gitu. Maka harus ada tahap pencegahan, persiapan itu, atau tahap supaya tidak terjadi apa-apa. Itu memang harus dijalani ya. Jangan kita mengeluh terhadap apa yang diputuskan gitu. Terlalu gembar-gembor gitu ya, berkoar-koar. Akhirnya kita lupa terhadap kelemahan diri kita sendiri ya. Nah, inilah semestinya kita memaklumi keadaan saat ini. Nah, kalau nanti misalnya di majelis lagi gitu ya, itu ada adab-adabnya ya. Musyawarah misalnya. Atau apapun gitu ya yang namanya majelis gitu. Mau majelis Zoom juga itu ada adab-adabnya juga ya. Kalau mau pamit ya atau mau ke belakang itu ada adab-adabnya gitu ya. Nggak asal pause gitu ya, nggak ada bisa di pause ya, nggak bisa ya aplikasinya. Atau misalnya nggak bisa menyembunyikan muka gitu ya sambil ke belakang gitu ya. Apalagi dalam majelis Islam ya, itu nggak boleh itu ya. Jadi ada adab-adabnya. Nah, kalau kita di majelis yang nyata ya, bukan majelis online ini ya, tapi majelis yang nyata, majelis di rumah-rumah Allah atau bahkan di rumah-rumah kita sendiri ya, itu adab-adabnya ada ya. Nah, Nabi itu kalau mau meninggalkan majelis maka sambil bangkit berdiri beliau berucap, Maha suci Engkau ya Allah, segala puji bagimu. Jadi sambil memuji Allah, sambil berzikir padanya, aku menyaksikan bahwa tidak ada ilah yang hak selain Engkau. Aku memohon ampun daripadamu dan aku bertobat kepadamu karena doa tersebut dapat menghapus dosa-dosa yang mungkin terjadi dalam majelis. Demikian sabda Nabi dalam hadisnya. Nah, itu ya, selain kita mungkin hafal, mengetahui, paham doa kafaratul majelis ya, itu sudah sering diucapkan ya. Itu ada faedahnya juga kita memohon ampun karena memang kita bisa salah ucap, salah berkata, yaitu kadang tidak disadari ya. Yang namanya dosa cek Sundama meledos teu karasa gitunya. Jadi kadang-kadang aya gitu yang tidak diharapkan. Maka emang harus kita istighfar ya setelah majelis itu berlangsung gitu. Atau kita juga mengenal dalam majelis
seharusnya itu melapangkan majelis ya. Kata Allah, fafsahu yafsahillahu lakum. Lapangkanlah, nanti Allah akan melapangkan dirimu gitu ya. Ini berlaku pada setiap hal ya. Mau sholat, misalnya mau iqomah, ada orang yang uzur karena ke WC atau ke belakang gitu ya, dia mau sholat sunnah, kita kasih waktu lapang ya. Jangan dulu qomat ya. Ini jangan main langsung qomat ya. Kecuali kalau di masjidnya sudah ada waktu jam yang menunjukkan kapan qomat, yaitu wajar-wajar saja ya. Tapi kalau misalnya di masjidnya belum ada, kita jangan gitu. Jangan langsung memberi qomat ya. Jangan langsung iqomah. Di Arab itu katanya lebih lama iqomahnya daripada di kita ya. Di Arab 20 menit gitu ya. Jadi kalau mau mandi, buang atau ke belakang gitu ya, ada perlu, itu kadang-kadang terburu ya berjamaah itu. Kalau di kita itu ya, di kita itu kadang ada yang 5 menit ya, terlalu cepat itu bahkan ya. Terlalu cepat 5 menit ya. 10 menit gitu kan gitu. Ada waktu luang. Jangan kita misalnya udah adzan langsung qomat, ya itu bahaya gitu ya. Kasihan yang berbuka sekarang makan, berbuka saum gitu ya. Atau ingin cepat adzan gitu ya, padahal belum waktunya. Nah itu juga kasihan yang berbuka. Jadi nggak diterima saumnya itu ya. Kalau dia sengaja gitu ya. Ya mending kalau nggak tahu ya. Ya kita jangan memancing kesalahan ya dengan adzan terlebih dahulu sebelum waktunya gitu. Nah ini harus hati-hati ya. Makanya ini kata Allah, fafsahu ya, lapangkanlah. Atau kita melapangkan hidup seseorang, kasih sesuatu ya, sedekah dan sebagainya. Apapun bentuknya itu melapangkan hidup seseorang, maka Allah akan melapangkan hidup kita. Kalau hidup kita sempit, mungkin kita sering menyempitkan orang ya. Gitu. Banyak utang gitu ya. Mungkin kita sering menyempitkan orang juga gitu ya. Sehingga kita ya misalnya banyak utang naon gitu ya. Masjid misalnya canceling saeutik, ya kita mungkin suka menyempitkan orang juga gitu ya. Iya aya ceramah tadi bayar gitu ya. Ceramah tadi bayar gitu. Ya, bukan artinya ceramah kayak milarian bayaran teh ya. Ya kita harus hargai gitu ya. Walaupun dekat gitu harus hargai ya. Hargai mikirna gitu nya. Tuh di saya mahnya di Ciwasra eta dulu ya. Itu sampai yang mau khotib Jumat nyari sumber ke internet sampai 2 jam. Bayangkan 2 jam di warnet ngan milarian sumber tulisan gitunya ke khotib eta kan paling 20 menit gitunya. Gitu. Leuwih lami 25 menit gitu. Setengah jam dihijikeun jeung salat gitunya. Itu sampai segitunya padahal dia dekat gitu ya. Nah teh baca-baca we gitunya. Ieu mah milarian ke warnet gitunya. Wah. Mayar sabaraha gitu kan. Itu kan harus kita hargai ya. Atau minimalnya mikiran dia itu kita hargai ya. Dia sudah mikir gitu ya, mikir ini apa ya disampaikan buat ceramah sekarang gitu ya, atau misalnya dadakan gitu ya, aduh dadakan itu mikir ya naik rek nyampaikan naon itu nya, aduh nyampaikan iya bisa salah, nyampaikan iya bisa lepat gitunya, aduh jadi bingung gitunya. Kan kita harus mikir gitu ya, mikir dan hargai dia gitu. Kalau kita nggak menghargai, aduh gitunya jadi keterlaluan lah gitu ya. Nah ini nasihat dari Allah ya, fafsahu, so mikirlah gitu ya, para DKM, para qayyimul masjid, ceng saeutik misalnya kecereng saeutik meureun gitunya, meureun si bendaharana loba perhitungan gitu, ieu rek mere ieu rek nyumbang ieu kae lah bisi ngurangan canceling masjid tak loba perhitungan gitu teh nya. Tong loba perhitungan geus berekeun we gitu. Perhitungan pisan jadi jelema teh nya.
insya Allah kok Allah gantian gitunya, tau tanggung gitu. Ya mah aduh, nih loba perhitungan gitunya, ini saat kagak perhitungan gitu. Aduh. Nah ini ya, kalaupun tidak punya ya bilang aja ya, jujur misalnya tidak punya, atau ngasih sedikit pergi 20.000 nya aku hese gitunya. Nah gitu. Jadi lapangkanlah hidup seseorang gitu ya, kita nanti dilapangkan dalam berbagai hal gitu ya. Silahkan lapangkanlah gitu, jangan takut gitu, karena Allah yang menggantikan ya. Baik, sedikit lagi ya, ini 15 menit ya. Nah itu, jadi doa itu menghapus dosa-dosa yang mungkin terjadi dalam majelis ya. Demikian sabda Nabi. Nah sekarang pakaian Nabi ya. Pakaian Nabi sehari-hari ialah beliau selalu memakai pakaian dari bulu dan kain yang kasar dan bersepatu yang ditambal. Waduh, sepatu nawe ditambalnya. Di samping makan beras merah ya. Oh, beras merah ada keterangannya juga nih ya. Yang didorong dengan minum air tawar yang bersih. Dan apabila beliau memakai pakaian baru, beliau pakai pada hari Jumat. Karena memang hari Jumat itu hari rayanya umat Islam ya. Seraya berdoa, ya Allah, segala puji bagimu, sebagaimana Engkau telah memberikan pakaian ini kepadaku, maka aku memohon daripadamu kebaikan yang ada padanya, dan kebaikan cara memakainya. Dan aku meminta perlindungan padamu ya, akan kejahatan yang mungkin ada padanya, dan kejahatan dalam cara memakainya. Masya Allah ya, karena kita tidak tahu ya pakaian yang mana yang kita pakai itu apakah untuk kebaikan atau tidak. Ini luar biasa ya Nabi itu doanya itu. Terus Anas radhiyallahu anhu berkata, apabila Nabi akan tidur di malam hari, maka beliau terlebih dahulu menyiapkan siwak. Jadi sunnah ya siwak itu, gosok gigi sunnah itu. Apalagi sebelum sholat itu sunnah ya, inda kulis sholat itu. Tempat wudhu dan sisirnya juga dirapihkan ya. Dan bila beliau bangun tengah malam, beliau bersiwakan dan menyisir rambut tuh. Ini luar biasa adab yang harus kita kerjakan ya. Kalau bangun tengah malam ya, tapi bererat gitunya, bangun soroge bererat gitunya. Iya, kebanyakan bererat. Ya ciri-cirina ya, so kaboboan wae gitunya. Maksudnya bangunnya paling jam 4 gitu ya. Terjauh lah gitu. Dan bila menghadap ke cermin, beliau berdoa ya, segala puji bagi Allah, alhamdulillahirabbil alamin ya. Itu Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi ya, itu doanya ya. Ya Allah, baikilah atau perbaikilah akhlakku sebagaimana Engkau perbaiki wujudku ya, gitu. Atau ya Allah, sebagaimana Engkau perbaiki wujudku, penciptaanku, maka perbaikilah akhlakku. Nah itu ya doanya. Sudah dipakai tuh. Dan menjadikan aku dari golongan orang yang Islam. Rasulullah juga amat menyukai wangi-wangian, tuh ya, wangi-wangian dan segala yang berbau harum. Beliau berkata, yang aku sukai dari kenikmatan dunia ini adalah perempuan ya, dan wangi-wangian. Nah itu ya fitrahnya ya, laki-laki suka perempuan dan sebaliknya ya. Dan kesenanganku yang utama ialah bila aku tegak berdiri sedang mengerjakan sholat, sedang mendirikan sholat. Hadis riwayat Ahmad. Jadi qurratu ain ya, atau qurra ain. Qurra ain penyejuk mata ya, penyejuk hati ketika sholat gitu. Ini sholat kita sudah
menyejukkan hati tidak gitu. Nah, ini harus introspeksi ya buat kita. Dan minyak wangi yang pernah dipakai oleh Nabi ialah minyak wangi jenis ambar, misak. Namun minyak wangi udi itulah yang paling disukai oleh beliau. Demikian itu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Wallahu alam. Yang jelas ini adalah bagaimana Nabi itu sangat memperhitungkan dari tata krama, baik pakaian, wangian gitu ya, adab-adab, apalagi sopan santun ya, kegembiraan, sumpah dalam tempatnya ya, meletakkan kaki yang benar gitu ya. Misalnya masuk masjid bagaimana, keluar masjid bagaimana, itu ada adabnya ya. Masuk masjid kaki kanan gitu ya, keluar kaki kiri, itu kan ada adabnya ya. Itu adab Nabi itu ya. Kita kadang-kadang melupakan itu ya. Ayo masuk masjid menu mana gitu ya. Nah, itu kadang-kadang melupakan sunnah itu ya. Kade gitu ya. Teriak sunnah gitu ya. Wah, sudah nupang sunnah na masuk masjid nu mana gitu ya. Nah, eta. Terus juga adab Nabi dalam makan ya, berwudu dan yang lainnya, termasuk hendak bersin ya, dan juga duduk ya. Nah, itu banyak sekali kita harus menerapkan sikap-sikap seperti ini. Ada 4 bagian lagi ya tentang akhlak nih. Belum nanti tentang kesabaran ya. Dan sebagainya, ini sedikit lagi ya kita beres tentang akhlak ini ya. Insya Allah nanti tahun ini beres ya, moga-moga ya harapannya. Ini Ramadan berarti kan beres sampai bagian 36 ya. Jadi nanti kita bagian 37 ya, insya Allah. Di hari Selasa pekan depan itu kita lanjut lagi kajian fikih ya, tentang niat dalam sholat. Masih tentang bagaimana syarat sah sholat ya. Wa'alaikum minkum, barakallahu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.